Shalom, Majelis GKJ Bambu Kuning menyambut dengan sukacita atas kehadiran seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dan juga saudara-saudara seiman lintas denominasi gereja yang juga turut serta dalam ibadah hari ini. Kami akan menginformasikan warta gereja sebagai berikut. Informasi pertama, pada ibadah hari ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengumpulkan persembahan mingguan, P2G, kartu bulanan, dan kombang rasi dengan cara melakukan transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning yang tertera di dalam poster. Informasi yang kedua, Komisi Anak GKJ Bambu Kuning pada ibadah hari ini telah membuat video yang bertajuk Cerita Alkitab Anak. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki anak-anak, dapat bersama mendampingi anak untuk melihat video yang telah dibagikan pada pukul 9. Informasi ketiga, hari ulang tahun warga jemaat. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini, Majelis dan segenap jemaat GKJ Bambu Kuning mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Informasi berikutnya, pelayanan upacara gerejawi pengakuan percaya atau CD. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, di GKJ Bambu Kuning pada ibadah Minggu 15 November 2020 pukul 7 pagi akan dilayankan upacara gerejawi pengakuan percaya atau CD untuk Saudara Aryo Satriawan, Saudari Keisha Tori Pratiwi, Saudari Matea Larasati, Saudari Natania Grace Epipani, Saudari Ranita Anggi, dan Saudara Yonatan Dwi Widianto. Upacara gerejawi pengakuan percaya atau CD akan dilayani oleh Pendeta Kuku Purwidianto SSI. Mohon dukungan dan doa dari segenap warga jemaat. Informasi selanjutnya, peneguhan penatua dan diaken. Apabila tidak ada keberatan yang sah dari warga jemaat dan Tuhan berkenan, saudara-saudara berikut ini akan diteguhkan ke dalam jabatan gerejawi, penatua, dan diaken. Saudari Erning Wigati, Penatua Khusus Pendamping Komisi Anak, Saudari Agenda Apriana, Penatua Khusus Pendamping Komisi Remaja, Saudari Girly Marcelina, Penatua Khusus Pendamping Komisi Pemuda, dan Saudara Girindro, Diaken Kelompok Kali Abang Tengah. Peneguhan akan diselenggarakan pada ibadah Minggu 22 November 2020 pukul 7 pagi. Ibadah akan diselenggarakan di Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Mohon dukungan dan doa dari segenap warga jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan peduli COVID-19 melalui partisipasi dalam bentuk uang yang dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Bambu Kuning, dan memberikan bukti transfer kepada Bapak Penatua Kristiana Samekta, atau mengumpulkan ke pengurus kelompok, atau dapat berpartisipasi dalam bentuk uang dan sembako sebagai bentuk alokasi dari kegiatan pemberian nasi gratis. Demikian informasi warta gereja hari ini. Selamat mempersiapkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Minggu tanggal 15 November 2020 bersama keluarga terkasih di rumah
dan juga orang tua Sidiawan Sidiwati yang hadir di Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Pada ibadah pagi ini juga akan dilayankan upacara gerejawi pengakuan percaya atau sidi, dengan tema ibadah hari ini adalah beriman secara dewasa, yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Kukuh Purwidianto SSI. Umat dipersilahkan mengambil saat teduh. Umat dimohon berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangan-Nya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya.
Ibadah Minggu saat ini berlangsung karena pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dialah Sang Pencipta dan Pemelihara semesta. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera Tuhan turun atas saudara sekalian. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Saudaraku, tema ibadah minggu ini adalah beriman secara dewasa. Sebuah panggilan bagi kita semua agar terus berproses dalam kedewasaan iman. Beragam pergumulan yang ada di sekitar kita menjadi cara Tuhan menempa kita agar semakin bertumbuh menjadi murid-murid Kristus yang tangguh di dalam iman. Jangan pernah menyesal telah menerima Kristus dalam hidup kita, sebab hanya dalam Dialah kita menerima anugerah keselamatan. Hanya di dalam Dialah kita memperoleh keuntungan yang besar. Mari bersama-sama kita berdoa. Bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di Gereja Tuhan GKJ Bambu Kuning, juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang turut serta dalam ibadah melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning di segala tempat.
Kami mensyukuri perjumpaan kami yang indah dan membahagiakan ini, ya Allah. Dan di dalam ibadah minggu ini bersama kami hendak merenungkan kebenaran sabda Tuhan. Tuntunlah kami, umat-Mu, sehingga kami boleh merenung-renungkan kebenaran firman, dan itu menyegarkan batin kami. Kami haus dan dahaga akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu memulihkan kami dari segala rasa duka, kecewa, ataupun di tengah segala ketakutan dan kecemasan kami di tengah kehidupan ini. Bila firman-Mu meneguhkan kami untuk menjadi orang yang beriman, semakin dewasa dan dewasa. Dalam Kristus Tuhan, Sang Sabda sejati, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pelayanan firman di pagi hari ini bersama-sama kita akan membacanya dari kitab Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Daniel pasal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan terus berupaya untuk menghidupinya dalam laku kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Baik saudara-saudara yang turut serta dalam peribadahan ini dalam rangka menghantar putra dan putri untuk mengaku percaya atau sidi, dan juga panjenengan sami Bapak Ibu saudara-saudara dari mulai Adi Yuswo hingga pemuda remaja yang saat ini turut serta dalam peribadahan di rumah masing-masing bersama keluarga melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Juga mungkin saudara-saudara yang berbeda denominasi gereja yang hari ini turut serta di dalam peribadahan minggu di GKJ Bambu Kuning. Selamat beribadah dan selamat bergumul
bersama-sama dengan kami semua. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 3 tokoh di dalam teks yang kita baca pagi hari ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini adalah contoh orang-orang yang beriman secara dewasa. Mengapa saya katakan mereka adalah orang-orang yang beriman secara dewasa? Karena mereka tetap beriman dengan teguh kepada Allah, meskipun mereka menghadapi satu pergumulan yang sangat berat. Dan bahkan kala itu nyawa mereka menjadi taruhannya. Mereka tetap setia, mereka tetap mengikut Tuhan Allah, meskipun ada ancaman yang akan membinasakan tubuh jasmani mereka. Nah, peristiwa ini kalau kita baca secara keseluruhan, ini bermula ketika Raja Nebukadnezar memberi titah agar seluruh rakyat yang ada di sana menyembah sebuah patung emas yang dibuat khusus oleh Raja Nebukadnezar. Dan menariknya terdengar kabar saat itu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menaati titah sang raja. Mereka tidak mau menyembah patung emas itu. Dengan tegas mereka menolak. Nah, kondisi makin runyam, kondisi makin luar biasa menjadi keruh suasananya ketika orang-orang Kasdim kemudian membuat narasi-narasi yang membangkitkan amarah sang raja. Nah, hingga akhirnya kalau kita baca secara keseluruhan, sang raja memberi perintah untuk menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka tidak mau menyembah patung emas itu, mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan di akhir dari titah itu sang raja mengatakan, "Dewa manakah yang akan melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Nah, saudara-saudara, menariknya ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi peristiwa itu, mereka seakan di ujung tanduk, nyawa mereka terancam. Menariknya mereka menjawab pertanyaan dari sang raja. Mereka berkata, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi," ini yang saya garis bawahi, "seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Ini menarik, saudara-saudara. Apa artinya? Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam segala situasi dan kondisi, apapun yang dihadapi, ia hanya akan menyembah Allah dan tidak akan menyembah patung emas buatan sang raja, apapun yang terjadi. Sekalipun mereka dibakar hidup-hidup, sekalipun kemudian mereka dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Dan yang menariknya yang kedua, Sadrak, Mesak, dan Abednego juga mengatakan, kalau Tuhan mau, pasti Tuhan bisa menyelamatkan kami. Tapi seandainya tidak pun, Tuhan tidak menyelamatkan kami, mereka mengatakan, kami tidak akan menyembah patung emas buatan raja. Ini yang luar biasa. Kalau Tuhan menyelamatkan kami, pasti bisa. Tapi kalau Tuhan tidak menyelamatkan kami, ya pasti juga bisa. Itu kehendak Tuhan, itu terserah Tuhan. Tapi satu hal, kami tidak akan menyembah patung itu sampai kapanpun, dalam keadaan apapun. Nah, saudara-saudara,
Inilah yang saya sebut di awal tadi sebagai beriman secara dewasa. Iman yang berangkat dari hati yang benar-benar mengasihi Allah tanpa syarat, tanpa pamrih, dan tidak menuntut apapun. Iman walaupun, bukan supaya. Ini mungkin saudara-saudara sering mendengar istilah ini. Jadi ketika kita beriman itu iman yang walaupun, bukan iman supaya. Walaupun 1001 halangan menghadang, tantangan menerjang, saya tetap percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun harus melewati jalanan terjal berliku tanpa ujung, bahkan saat nyawa pun terancam, saya mau mengimani dan tetap mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Walaupun apapun itu, mungkin sesuatu terjadi dalam hidupku dan itu tidak menggembirakan, tidak menyenangkan, ada penderitaan dan ada apapun itu, aku mau mengatakan Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Itu beriman dewasa. Bukan sebaliknya, iman supaya. Seringkali ini yang terjadi. Saya menjadi orang Kristen supaya terhindar dari problematika kehidupan. Supaya hidup saya menyenangkan, bahagia. Karena itulah saya menjadi orang Kristen. Saya menjadi orang Kristen supaya bisa kaya, sukses, berhasil, karirnya meningkat. Saya jadi orang Kristen supaya hidup saya diberkati. Ini iman supaya. Tapi ini iman yang sangat berbahaya. Karena ketika apa yang kita harapkan itu tidak terjadi dalam kehidupan ini, kita berharap ada keberhasilan, tapi justru yang kita terima adalah kegagalan dan kegagalan. Kita berharap studi kita berhasil, pekerjaan kita sukses, kita menjadi orang yang sukses dalam hidup ini, tetapi ternyata realita berkata lain. Lalu kita mengatakan, kutinggalkan dan kutanggalkan imanku kepada Kristus. Selesai. Itu iman supaya. Iman ini iman yang kekanak-kanakan karena berangkatnya dari cinta yang bersyarat. Kalau tadi iman yang dewasa adalah iman yang tidak bersyarat gitu ya. Tetapi ini adalah cinta yang bersyarat, cinta yang menuntut ini dan itu. Alhasil dampaknya adalah saat berlimpah berkat Tuhan disayang, tidak ada berkat Tuhan ditinggal. Ada keberhasilan Tuhan dipuja-puji, datang kegagalan Tuhan dicaci maki. Artinya derek Gusti atau ikut Tuhan itu hanya pas senang saja. Ketika berhasil studinya, ketika pekerjaan saudara-saudara, ketika nanti saudara sudah bekerja, saudara diterima sebagai bekerja di satu perusahaan asing dan itu menjadi berkat buat saudara, saudara mengucap syukur dengan limpahnya. Tapi ketika saudara jatuh terpuruk dalam problematika kehidupan, lalu saudara mengatakan, Tuhan, aku tidak lagi mau mengikut Tuhan. Nah saudara-saudara, ada seorang pengkhotbah dari atas mimbar, ia bertanya kepada jemaat. Pertanyaannya hanya 3. Yang pertama, pendeta ini mengatakan, saudara-saudara percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakit saudara? Dengan serentak umat menjawab, percaya. Pertanyaan pertama itu. Lalu pertanyaan kedua, pendeta itu juga mengatakan, saudara-saudara percaya Tuhan Yesus mampu membuat saudara sukses? Lalu jemaat juga berteriak bersama-sama, percaya Pak Pendeta. Lalu pendetanya mengatakan, bagus, luar biasa. Nah untuk pertanyaan ketiga, pendeta kemudian juga bertanya, nah sekarang saudara-saudara, apakah saudara-saudara akan tetap percaya Tuhan Yesus seandainya kesembuhan dan kesuksesan itu tidak saudara alami dalam hidup saudara? Lah seluruh ruangan kemudian terdiam. Dan mereka saling menatap satu sama lain. Mereka berbisik pelan
Dan beberapa di antara mereka berkata, percaya sih, tapi ini yang sering kali terjadi. Ketika segala sesuatu yang tidak baik itu kita alami, lalu kita mengatakan, kok begini ya? Benarkah aku percaya? Benarkah Tuhan itu ada dan menemani perjalanan hidupku? Nah, saudara-saudara, seringkali yang terjadi, iman kita tergantung pada kondisi diri dan kehidupan kita. Tergantung pada doa-doa kita dijawab Tuhan atau tidak. Saat segala sesuatu baik-baik saja, kita mudah percaya dan beriman kepada Allah. Namun saat problematika kehidupan hadir, kita menjadi kurang percaya, kita undur, kita mundur, bahkan meninggalkan Tuhan. Dan inilah contoh iman yang belum dewasa. Saya katakan iman yang masih kekanak-kanakan. Karena selalu tentang aku dan aku, bukan tentang dia. Jadi selalu tentang aku dan aku, bukan tentang Tuhan. Saudara-saudara yang hari ini akan menyatakan pengakuan percaya, milikilah iman yang dewasa, bukan iman yang kekanak-kanakan. Iman yang tanpa syarat. Cintamu cinta yang tidak bersyarat kepada Tuhan. Karena semuanya sudah diberikan untukmu. Keselamatan itu diberikan Tuhan melalui karya penyaliban untuk saudara-saudara. Jadi jangan bertanya tentang apa yang kuterima dari Tuhan. Tapi bertanyalah apa yang bisa kuberikan sebagai ucapan syukurku kepada Tuhan yang telah menyelamatkanku. Iman yang dewasa adalah iman yang siap untuk terus-menerus diuji, ditempa dalam setiap peristiwa kehidupan. Ketika saudara-saudara mungkin kehilangan orang yang saudara cintai. Ketika mungkin suatu ketika saudara-saudara terpuruk dalam kegagalan, merasa kesepian, merasa sendirian. Ada pergumulan persoalan dengan orang-orang yang saudara kasih, dengan keluarga, dengan orang tua, atau dengan orang yang saudara cintai. Percayalah, saudara-saudara tidak sendirian. Ketika saudara-saudara berjumpa dengan beragam situasi dan kondisi di tengah kehidupan, suka duka, keberhasilan, kegagalan, kebahagiaan, dan penderitaan, dimanapun dan sampai kapanpun, jangan pernah meninggalkan Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat mengaku percaya di mulut, di hatimu, dan dalam kehidupanmu setiap hari, setiap saat. Selamat berproses memiliki iman yang dewasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat hening bagi kita. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Kami mau terus belajar memiliki iman yang dewasa, bukan iman yang kekanak-kanakan. Kami sadar proses beriman ini adalah proses seumur hidup, sampai Tuhan mengambil kehidupan itu dari diri kami. Proses beriman ditempa dalam kehidupan, dalam setiap peristiwa baik suka dan duka, dalam kegagalan maupun keberhasilan, dalam kebahagiaan maupun penderitaan. Dan di hadapan Tuhan, saudara-saudari kami datang hendak memohon berkat, disaksikan oleh umat yang hadir. Mereka akan mengaku percaya hari ini, saat ini. Kami memohon berkat belas kasihan Tuhan dan menjadi saksi untuk setiap komitmen hidup mereka.
sampai kapanpun saudara-saudara kami ini akan mengikut Tuhan dan terus berproses memiliki iman yang dewasa di dalam Kristus. Berkati mereka dalam rencana dan rancangan hidup mereka. Anugerahkanlah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dari Tuhan. Anugerahkanlah kebaikan dalam setiap laku hidup mereka. Tidak hanya Engkau anugerahkan keberhasilan, tetapi juga Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan dalam setiap keputusan-keputusan hidup mereka, ya Allah. Orang tua yang bersama-sama dengan mereka hari ini juga turut melihat komitmen mereka untuk berdiri tegak, mengaku menjadi orang Kristen, murid Tuhan yang dewasa. Kami menyerahkan upacara gerejawi ini, pengakuan percaya atau sidi, dalam tuntunan dan berkat Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh warga jemaat GKJ Bambu Kuning dalam segala gumul juang mereka. Mereka yang sakit, mereka yang merasa kesepian sendirian, mereka yang sekarang bergumul dalam kehidupan pekerjaan. Kami berdoa untuk para adiyuswa, kami berdoa untuk jemaat anak, remaja, pemuda dalam segala pergumulan mereka di tengah pandemi ini. Mereka yang masih studi, berkati, biarlah semua boleh berjalan dengan baik di tengah rutinitas mereka. Mereka terus belajar dan belajar dalam ketekunan. Tolonglah mereka, ya Allah. Kami berdoa pula untuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Uji coba vaksin dan rencana pelaksanaan vaksinasi di negeri ini Engkau berkati. Ini menjadi angin segar. Ini membuka kembali harapan-harapan kami untuk kebaikan negeri ini, untuk kebaikan dunia ini. Berkatilah agar semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bapa. Inilah seru doa dan permohonan kami. Dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana telah diinformasikan dalam warta gereja dan tidak ada keberatan sah sampai saat ini yang disampaikan oleh kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan upacara gerejawi pengakuan percaya atau sidi. Pengakuan percaya atau sidi dilayankan kepada saudara-saudara yang telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi warga gereja. Sekarang setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa saudara-saudara telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan menjalankan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Sebelum upacara pengakuan percaya atau sidi ini dilayankan, mari kita datang kepada Tuhan, kita berserah penuh kepadanya. Mari berdoa. Di hadapan-Mu ya Allah, kami sujud menyembah, seraya memohon berkat dari-Mu untuk saudara-saudari kami yang hendak menyatakan pengakuan percayanya. Dalam keheningan dan kebeningan batin, teguhkanlah keinginan mereka, agar dengan sepenuh hati meyakini apa yang mereka ucapkan, dan dalam kesungguhan komitmen menghidupi apa yang mereka imani. Dalam rengkuhan cinta Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Sekarang saudara-saudara yang akan mengaku percaya, saya persilahkan untuk berdiri dan maju.
Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara-saudara, maka saudara-saudara dipersilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? Yang kedua, apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan bergereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dalam jemaat, dan senantiasa meyakini pengakuan iman rasuli? Yang terakhir, kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Saya akan bertanya satu persatu, dan jawablah dengan kesungguhan hati saudara-saudara. Bagaimana jawab saudara Aryo Satriawan? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Kesia Tori Pratiwi? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Matea Larasati? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Natania Grace Epifani? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudari Ranita Anggi? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab saudara Yonatan Dwi Widianto? Ya, dengan sepenuh hati. Terima kasih untuk jawaban saudara-saudara, dan itu menjadi komitmen yang tidak hanya disaksikan oleh orang tua di sini, tetapi juga disaksikan oleh umat yang turut serta beribadah bersama-sama di rumah masing-masing, dan utamanya ini disaksikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang melihat saudara dengan penuh cinta. Saya undang Bapak, Ibu, dan saudara untuk berdiri bersama. Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, dan ini menjadi komitmen kesungguhan hati saudara-saudara. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh
Kiranya Tuhan Allah akan menerangi hati dan membimbing hidup saudara-saudara, serta memampukan saudara-saudara untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan, sehingga saudara-saudara menjadi saksi perjanjian Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Umat saya persilakan duduk kembali. Kita bersama bersyukur di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang dengan sepenuh hati, dalam kesungguhan diri, mereka mengaku percaya, dan saat ini mereka diberkati dalam kesungguhan komitmen mereka. Kami serahkan mereka kepada Tuhan. Bimbinglah kehidupan mereka ke depan. Tidak hanya menjadi anak-anak yang sukses dalam kehidupan duniawi, tetapi lebih dari itu mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang terus mengasihi Tuhan. Di tengah kehidupan keluarga mereka, di tengah studi mereka, dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Pakailah mereka ya Allah, jadikanlah mereka duta-duta Kristus di tengah kehidupan. Mereka menjadi Alkitab yang terbuka, dan setiap orang boleh menikmati apa yang baik dalam kehidupan mereka. Bersama dengan orang tua mereka, Engkau memberkati setiap gumul juang kehidupan mereka ke depan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Kini saya mempersilakan saudara-saudara untuk berdiri. Saya sebagai pendeta jemaat di sini menerima saudara-saudara sebagai anggota gereja dewasa dan mempersilahkan saudara-saudara untuk berperan serta dan bertanggung jawab dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara bisa turut aktif dalam persekutuan, dalam pelayanan, dan saudara-saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan. Berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kebaikan. Nah, kini saudara-saudara dipersilahkan untuk menghadap kepada jemaat. Jemaat yang terkasih, inilah saudara-saudara kita yang berbahagia pada saat ini. Mereka telah mengaku percaya, mereka telah menyatakan diri percaya, beriman, dan mereka menjadi orang yang beriman secara dewasa, menjadi warga gereja dewasa. Tentu kebahagiaan dan sukacita mereka adalah kebahagiaan dan sukacita kita semua. Terima, sambut dan dukunglah mereka di dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Kini akan diserahkan surat CD atau pengakuan percaya dan Alkitab oleh Diaken Gatot Purnomo. Monggo. Saat ini kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan Saudari Laras akan bersama-sama memimpin mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat yang terkasih, semuanya saya undang untuk berdiri. Dengan sikap sempurna, marilah bersama-sama kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari saudara-saudara kita yang telah mengaku percaya. Disilakan.
Terima kasih kepada para sidiawan sidiwati, selamat menjadi dewasa dalam iman dan sampai akhir hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada ibadah ini kita diberi kesempatan untuk menghimpun persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan yang melimpah yang telah kita terima. Persembahan baik itu persembahan syukur mingguan P2G, persembahan syukur bulanan dan ULK, persembahan kombang rasi, persembahan syukur pengakuan percaya atau CD, dan persembahan syukur lainnya dapat ditransfer ke rekening Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning. Firman Tuhan yang mendasari pengucapan syukur adalah dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Umat kami mohon untuk berdiri. Kita akan bawa persembahan dalam doa. Di akhir akan dilanjutkan doa Bapa kami, bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua berkat-berkat yang telah senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Berkat-Mu tidak pernah putus kami terima ya Tuhan, walaupun kami umat-Mu seringkali berbuat dosa. Untuk itu ampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Tuhan, kini kami membawa persembahan kami sebagai tanda ungkapan syukur kami atas berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya Tuhan kuduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan padamu ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini juga dapat menjadi sarana dalam pelayanan kami di gereja kami dan juga di lingkungan kami, Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning ya Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka yang mengelola persembahan ini. Berikan mereka kebijaksanaan dalam mengelola persembahan ini sehingga persembahan ini dapat dikelola dengan baik ya Tuhan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Saudara-saudara, kembalilah ke tengah kehidupan. Dalam rupa-rupa pergumulan peliharalah dan pertahankanlah iman percayamu. Jadikanlah Yesus Kristus sebagai teladan dalam hidupmu dan nyatakan Yesus Kristus di dalam setiap laku hidupmu. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu.
Umat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Ibadah pagi hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Pendeta Kukuh Purwidianto SSI yang telah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin upacara gerejawi pengakuan percaya atau CD. Dan juga kepada semua rekan-rekan sepelayanan yang telah melayani dalam ibadah minggu pagi ini. Kami juga senantiasa mengingatkan untuk terus menghimbau kepada seluruh jemaat agar mentaati tata cara kehidupan yang baru dengan tetap memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan juga menjaga jarak. Selamat melanjutkan ibadah di tengah-tengah kehidupan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
beserta sejahtera semua sekeluarga bahagia. Betapalah mesranya ayah dan ibu contohnya, semua anak-anak ikut teladan tindaknya. Alangkah baik dan indah jikalau Tuhan beserta sejahtera semua sekeluarga bahagia. Ibadah telah selesai, Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak. Majelis dan jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Diaken Sulistyo Nugroho Endro Wibowo dan kepada seluruh pelayan jemaat dan pelayan ibadah untuk pelayanan dalam ibadah minggu ini. Majelis Gereja Kristen Jawa Bambu Kuning menghimbau kepada jemaat dimanapun berada agar tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, rajin mencuci tangan, memakai masker saat di luar rumah, dan menjaga jarak. Selamat melanjutkan ibadah di dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, dan pekerjaan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.